Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Fatimah dari Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5A SD Negeri Kutawaru 01 Cilacap tahun ajaran 2021-2022. Pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam mempelajari materi IPA di dalam kelas, guru perlu menerapkan berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang proses belajar siswa. Untuk menimbulkan daya tarik siswa terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, maka guru perlu menentukan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di dalam kelas. Dari timbulnya ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, maka akan memunculkan potensi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru adalah model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA siswa. Mind mapping merupakan proses belajar dengan cara membuat materi pelajaran terpola secara visual dan grafis yang dapat membantu merekam dan memperkuat serta mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa di dalam kelas, terutama pada mata pelajaran IPA. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5A SD Negeri Kutawaru 01 Cilacap menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama itu siswa cenderung pasif, yang kedua hasil belajar siswanya itu masih turun, yang ketiga guru kurang bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran, yang keempat guru belum pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada variabel keaktifan belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas 5A SD Negeri Kutawaru 01 Cilacap. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA? Yang ketiga, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa? Selanjutnya tujuan penelitian. Yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar IPA. Yang kedua untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA. Dan yang ketiga untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Adapun manfaat penelitian itu ada 4 bagi peneliti, siswa, guru, dan pihak sekolah. Bagi peneliti dapat memiliki pengalaman terkait penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Yang kedua bagi siswa dapat meningkatkan keaktifan hasil belajar IPA dan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA. Yang ketiga bagi guru dapat menciptakan kreativitas dalam mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Yang keempat, bagi pihak sekolah dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Bab kedua itu tinjauan pustaka. Yang pertama, model pembelajaran mind mapping. Menggunakan model mind mapping memfokuskan siswa agar tidak sulit menguasai pelajaran dan cekatan saat menemukan ide baru. Dengan pemahaman peserta didik yang telah dipelajari, memakai bahasa masing-masing, dan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna. Menerapkan model ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi, minat, kreativitas, dan hasil belajar siswa. Keaktifan dan hasil belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono 2006, menyatakan bahwa keaktifan dapat mempunyai beraneka ragam bentuk, mulai dari fisik dan psikis. Contoh kegiatan fisik yaitu berupa membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan lainnya. Sedangkan untuk psikis itu misalnya menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk
memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, hasil belajar merupakan kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, hakikat IPA. Menurut Susanto 2013 mengungkapkan bahwa IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Tujuan IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA. 2. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 3. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar. 4. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang kelima, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Yang kedua, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Kemudian instrumen penelitian itu ada 3, lembar wawancara, observasi, dan soal tes. Kemudian teknik analisis data, yaitu ada 2, data keaktifan siswa dan data hasil belajar siswa. Untuk data keaktifan siswa diperoleh dari observasi keaktifan siswa yang kemudian dilakukan perhitungan persentase keaktifan siswa dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu nilai keaktifan siswa, jumlah skor keaktifan tiap siswa dibagi jumlah skor maksimal kali 100. Kemudian rata-rata nilai keaktifan siswa berasal dari jumlah skor keaktifan semua siswa dibagi jumlah semua siswa dikali 100. Kemudian data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes siswa, kemudian dilakukan perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai tiap siswa, nilai keseluruhan siswa, dan persentase siswa yang mencapai KKM. Rumusnya sebagai berikut. Sekian, terima kasih penjelasan dari